主日学校，主日学校是我们儿童大家庭，敬爱天父，同胞相亲，快乐团契的新生命，学习圣经，赞美不停，儿童爱主，教会复兴，握住命令，乐意遵行，一生一世荣耀主名。欢迎朋友们参加今天的主日学校。Shalom, selamat hari Minggu anak-anak Tuhan yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur karena hari ini kita boleh bertemu lagi. Ya, kita bersyukur ya Tuhan sudah menjaga, memelihara kita, dan kita sudah diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga hari ini kita boleh dipersiapkan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, hari ini kita akan mengangkat satu pujian hari ini ya. Hari ini adalah harinya Tuhan. Mari kita bersama-sama bersukacita. Anak-anak boleh bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Oke, kita bersyukur ya karena hari ini Tuhan sudah memberkati dan memelihara hidup kita. Mari kita akan berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur karena hari ini Engkau sudah dan boleh memberkati kami. Terima kasih Tuhan, sepanjang minggu ini Engkau memberkati kehidupan kami menikmati setiap pertolongan daripada-Mu. Kami bisa bersekolah, kami bisa bersama dengan keluarga, dan kami sungguh bersyukur. Terlebih ketika hari ini Tuhan, kami boleh bersama dengan teman-teman, saudara seiman kami. Kami boleh bersekolah minggu untuk memuji, memuliakan nama-Mu, dan juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Diceritakan adalah seorang anak bernama Nana. Nana belakangan ini sibuk sekali dengan handphonenya, sehingga dia lupa akan tanggung jawabnya. Dia tidak lagi bisa menguasai dirinya. Hingga suatu ketika orang tuanya memanggil dia. Nana! Nah, apa, Pak? ayo sudah main handphonenya, sudah waktunya belajar. Oke, Pak. Nana, ayo, PR-mu belum dikerjakan. Iya. Papa tunggu ya. Oke. Ini waktu sudah jam segini, Nana kok belum masuk kamar? Apa masih main game ya? Atau masih mainin handphonenya? Coba aku lihat dulu, udah jam segini loh.
Ternyata si Nana sudah tidur. Dia lupa nggak kerjakan PR-nya. Udah tidur lagi. Waduh, gimana ngangkatnya ini? Baiklah, aku gendong saja dia untuk ke kamar. Dan pagi pun tiba. Tapi Nana belum bangun. Karena tadi malam dia tidak bisa menguasai dirinya. Dia tidur sampai larut malam. Dia lupa mengerjakan PR-nya. Dan hari ini dia harus menyerahkan PR-nya. Nana. Nah. Ayo bangun. Sekolah. Kamu sekolah nggak hari ini? Nana. Aduh, Nana. Nah, ayo bangun, nah. Sudah waktunya sekolah, Nana. Karena dia tadi malam tidurnya larut malam, dia susah untuk dibangunkan. Aduh, gimana caranya ini ya? Nah, ayo bangun. Nah. Ayo, nah, bangun, nah. Nah, ayo bangun, nah, sekolah, nah, udah terlambat, nah. Iya. Ayo siap. Nah, ayo, nah, siap, nah. Udah, nggak apa-apa deh, Nana, daripada terlambat, yuk. Ini Missmu udah panggil ini. Ayo, nah, cepat, nah. Wah, ini udah nyala ini, nah. Ayo, nah, diangkat, nah. Dan akhirnya Nana pun sekolah. Di sekolah dia jumpa dengan Miss-nya. Selamat pagi, Miss. Kok Nana gak pakai seragam? Nana lupa, Miss, soalnya Nana bangun kesiangan. Waduh, kok bisa sih, Nah? Sekarang mau tanya, PR-nya udah dikerjakan apa belum? Belum, Miss, soalnya lupa tadi ketiduran. Waduh, terus sekarang gimana, Nana? Nana nggak ada nilai dong. Karena Nana tadi malam tidak bisa menguasai dirinya, dan Nana pun akhirnya tidak bisa menyelesaikan PR-nya, dan akhirnya kelasnya hari itu Nana sangat sedih sekali. Nah, Nana kenapa? Nana sedih, Pak. Kenapa sedih? Soalnya Nana nggak dapat nilai. Oh, kenapa? Soalnya Nana nggak ngerjain PR, Pak. Oh, kenapa Nana nggak kerjakan PR? Soalnya Nana tadi malam ketiduran. Oh, gara-gara kamu main handphone ya? Iya. Kan papa semalam sudah ingetin. Oke, Pak. Oke, lain kali nggak diulang lagi ya sayang. Oke, Pak. Nah, belajar ya, menguasai diri ya. Oke. Oke, semangat belajar. Nanti PR-nya segera diselesaikan ya. Terima kasih Nana, semangat ya. Dan akhirnya Nana pun menyadari akan kesalahannya, bahwa dia mau belajar untuk menguasai dirinya. Nah, adik-adik di rumah juga belajar menguasai diri ya, menggunakan fasilitas yang ada dengan baik. Nah, adik-adik, cerita yang barusan kita lihat itu adalah sebuah gambaran di dalam kehidupan kita ya. Ada buah roh yang Tuhan kerjakan melalui hidup kita. Di sana ada kasih, ada sukacita, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri ya, seperti lagu ini ya. Kita masih ingat kan lagu Buah Roh? Yuk sama-sama kita akan menyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita bersama dengan teman, kalau ada temannya ya, atau adiknya. Kita sama-sama menyanyikan lagu Buah Roh.
anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan ya tentang buah roh tadi. Di sana ada kasih, ada sukacita dan damai sejahtera. Dan hari ini kita akan belajar satu buah roh lagi yang Tuhan kerjakan di dalam diri kita, yaitu penguasaan diri. Tapi sebelumnya kita akan satu pujian ya, supaya Tuhan menyiapkan hati dan pikiran kita sehingga kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan dan Tuhan menolong kita untuk kita boleh melakukannya. Ku ingin dengar cerita. Aku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Aku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Nah, udah siap dengar ceritanya? Oke, sekarang kita masuk dalam doa ya. Kita mau dengar firman Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur karena Engkau boleh menyiapkan kami untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, dan biarlah kami mengerti apa yang harus kami lakukan sebagai anak-anak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar satu firman Tuhan dari kitab Nehemia. Nah, adik-adik tahu Nehemia? Ya, Nehemia adalah hamba Allah yang Tuhan pakai ya untuk mengajak bangsanya memperbaiki tembok Yerusalem yang sudah roboh. Adik-adik tahu apa yang terjadi di sana? Yuk, kita lihat apa yang terjadi di sana. Ada seorang yang bernama Nehemia. Sama-sama katakan siapa? Nehemia. Nehemia adalah seorang juru minuman raja. Setiap hari dia tinggalnya di istana. Dia membawakan minuman kepada raja. Orang yang ada di dalam istana tentu bukan orang yang sembarangan. Dan Nehemia ini waktu mengantarkan minuman kepada raja, dia melakukannya dengan sukacita. Dia selalu tersenyum. Raja juga sangat senang. Tapi suatu hari Nehemia datang ke istana membawa minuman dengan wajah yang muram, dengan wajah yang sedih. Raja tahu, kenapa ya dengan Nehemia? Pasti ada sesuatu yang terjadi di Nehemia. Lalu raja bertanya, apa yang terjadi Nehemia? Apa yang membuatmu sedih? Wajahmu tampak muram. Kemudian Nehemia mulai menceritakan kalau beberapa waktu yang lalu dia bertemu dengan saudaranya. Lalu saudaranya ini bercerita bahwa bangsanya yang tinggal di Yerusalem, mereka sedih. Mereka merasa tertindas karena tembok Yerusalem yang kokoh itu hancur, roboh. Bagi Nehemia,
waktu tembok itu roboh, tembok itu hancur, pertahanan kota akan jadi turun juga. Banyak musuh yang akan datang tiba-tiba menyerang. Itulah yang membuat bangsanya ketakutan. Dan Nehemia menyampaikan keinginannya setelah bercerita dengan raja. Dia bilang, "Raja, aku memiliki keinginan yang sangat besar. Aku ingin kembali ke Yerusalem. Aku ingin kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali tembok yang sudah roboh." Dan waktu raja mendengar keinginan dari Nehemia, raja mengabulkan keinginannya. Nehemia boleh kembali ke Yerusalem. Bukan hanya itu saja, Nehemia juga boleh membawa kayu-kayu yang banyak untuk pembangunan di kota Yerusalem. Nehemia pasti senang sekali. Keinginannya terwujud. Lalu dengan cepat, Nehemia kembali ke Yerusalem. Nehemia mulai mengumpulkan orang-orang yang di sana, mengumpulkan saudara-saudaranya, mengumpulkan imam-imam di sana, mengatur strategi, mulai membangun kembali tembok Yerusalem. Mereka mengerjakan. Ternyata waktu proses pembangunan itu ternyata ada juga loh orang-orang yang nggak senang, orang-orang yang mengolok-olok, orang-orang yang menghina Nehemia dan orang-orangnya. Mereka tertawa. Nggak mungkin tembok Yerusalem bisa terbangun. Tapi Nehemia tidak menyerah. Nehemia tetap mengerjakan, membangun tembok Yerusalem. Bukan hanya itu saja, orang-orang yang tidak suka, orang-orang yang menentang pembangunan Yerusalem, mereka juga memiliki keinginan yang jahat. Waktu mereka melihat lubang-lubang di tembok Yerusalem mulai tertutup, tembok yang mulai sedikit demi sedikit terbangun, orang-orang ini semakin gak suka. Orang-orang ini merencanakan mau menyerang. Nehemia bukan ketakutan. Nehemia sekali lagi tidak menyerah. Dia terus melakukan pembangunan. Dia mengatur orang-orangnya sedemikian rupa. Tangan kanannya membawa pedang. Untuk apa? Untuk berjaga-jaga. Tangan kirinya membangun tembok. Tetap membangun tembok. Dan adik-adik, karena keinginan yang kuat dari Nehemia, dan tentunya Tuhan yang menyertai Nehemia, tembok itu dapat dibangun hanya dalam waktu 52 minggu. Hah? Itu waktu yang sangat singkat. Tapi itu bisa terwujud. Kenapa? Karena Tuhan yang menyertai Nehemia. Nah, anak-anak ya, ternyata pada saat Nehemia akan membangun tembok ini, nggak mudah ya. Ada aja yang mengganggu. Ya, tadi ada Tobia, orang Sanbalat, orang Arab. Dia mengganggu pembangunan daripada tembok yang sedang mereka kerjakan. Apa yang Nehemia lakukan? Melawan? Atau Nehemia lakukan yang lain ya? Iya benar. Nehemia tidak membalasnya. Nehemia tidak melawannya. Tetapi apa yang Nehemia lakukan? Dia datang kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, dan dia mau menguasai dirinya, dan dia berserah kepada Tuhan. Dan akhirnya dia berdoa. Kemudian dia berdoa kepada Tuhan, memohon pimpinannya, supaya Tuhan menjaga hatinya, dan pembangunan tembok Yerusalem dapat dilanjutkan kembali. Ternyata setelah Nehemia sudah berdoa, pembangunan pun dilanjutkan. Dan akhirnya pembangunan hampir selesai. Tetapi sebelum pembangunan selesai, orang-orang yang tadi mengganggu, mengejek Nehemia, mengganggu Nehemia lagi.
Waduh adik-adik, gimana ya perasaan Nehemia? Kalau adik-adik diganggu sama teman-teman gimana? Lagi bekerja, lagi melakukan tugas ya. Gimana kalau kita lagi ngerjain tugas gitu ya? Tiba-tiba datang adiknya ya. Adik yang kecil, narik-narik. Apa yang adik-adik lakukan? Pukul adiknya? Atau kasih tahu adiknya, adik, jangan ya. Koko, Cici, lagi kerjakan tugas. Nanti setelah ini baru kita main. Atau kita cubit adiknya sampai dia nangis? Enggak ya. Pasti kita akan menyayangi adik kita. Sama ketika kita diledek teman kita, ya, dibully, direndahkan atau dihina. Apa yang kita lakukan? Kita mau melawan? Atau kita bawa datang kepada Tuhan? Waktu Nehemia diganggu sama teman-temannya, ya orang-orang Sanbalat itu, dia tidak melawan. Waktu dia dihina, dia tidak melakukan perlawanan kepada mereka. Tetapi Nehemia kembali membawa kasus ini, membawa masalah ini datang kepada Tuhan. Dan dia berdoa. Nehemia berhasil menguasai dirinya. Dia bisa melawan nggak? Bisa. Dia mampu nggak? Mampu. Tetapi Nehemia tidak memilih itu. Karena dia tahu hal ini tidak menyenangkan hati Tuhan. Yang dia lakukan, dia menguasai dirinya, dia datang kepada Tuhan. Dan dia menyerahkan semuanya ini kepada Tuhan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ada banyak tantangan untuk kita bisa menguasai diri kita. Untuk kita bisa mengontrol diri kita. Apa saja yang kita seringkali gagal untuk menguasainya? Misalnya, waktu anak-anak main gadget ya, main handphone ya, bisa nggak kita menguasai diri? Berapa lama kita memainkannya? Apakah kita sepanjang hari mainkan handphone terus? Kita lupa PR, kita lupa tugas-tugas kita. Akhirnya tugas kita jadi terbengkalai. Apakah demikian? Tidak. Ya, belajar menguasai diri dengan menggunakan gadget kita. Ada jam-jam khusus yang bisa kita pakai. Ya, tapi ada banyak hal yang lain yang bisa kita kerjakan, mengerjakan tugas, mengerjakan hal-hal yang lain yang dipercayakan kepada kita. Misalnya, dibully sama temannya. Pernah dibully ya? Direndahkan, diledekin. Apa yang adik-adik lakukan? Membalasnya? Nangis? Lapor sama papa mama? Atau kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menjaga hati kita untuk kita tidak membalasnya, tapi biarlah Tuhan memberkati teman kita yang tadi mengganggu kita. Pada saat adik-adik pergi belanja sama orang tua, mungkin ada ya mainan yang kita sukai, ada hal-hal yang pengen kita miliki. Bisa nggak kita menguasai diri kita? Apa kita harus paksa orang tua kita? Harus dibeliin begitu? Ketika orang tua bilang, enggak dulu ya, enggak hari ini. Tetap maksa? Atau mau dengerin apa kata papa dan mama? Ada banyak hal yang bisa kita latih di dalam diri kita untuk kita bisa menguasai diri. Nah mari anak-anak yang dikasihi Tuhan, belajar ya kita menguasai diri sebagai anak-anak Tuhan. Ada 9 buah roh. Salah satunya penguasaan diri. Ada yang masih ingat yang lain? Ya, ada kasih. Bagaimana kita mengasihi? Mengasihi papa dan mama, mengasihi teman yang menyakiti kita. Mau nggak kita mengasihi mereka? Ada sukacita. Kita tetap bisa bersukacita di dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini belum bisa sekolah minggu bersama ya. Pengen kita sedih ya. Tapi kita jangan sampai kehilangan sukacita. Karena kita masih bisa ibadah online. Ya, bersama dengan teman-teman yang lain. Kita masih bisa bersekutu bersama. Ya, apalagi sekarang ada Zoom ya. Kita bisa sekolah minggu bersama kan. Kita bisa, kita bertatap muka. Ada kelemah lembutan. Ya, kita belajar lemah lembut. Ketika ada firman Tuhan diperdengarkan, hati kita belajar mau taat melakukannya karena hati kita dilembutkan oleh Tuhan. Dan ada banyak lagi yang bisa kita kerjakan. Tapi jangan lupa semuanya ini dibutuhkan penguasaan
diri di dalam diri kita. Adik-adik mau menguasai diri dalam segala hal? Iya, Tuhan akan tolong dan Tuhan akan memampukan kita. Oke, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur karena hari ini kita sudah selesai belajar tentang buah roh, ya. Ada banyak tadi ya buah roh yang sudah kita pelajari dalam beberapa minggu ini, dan kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita akan menghasilkan buah roh itu di dalam kehidupan kita. Ya, dengan kita tetap berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong dan memampukan kita sehingga buah itu akan nyata di dalam kehidupan kita. Dan kita harus tentunya dengan tetap berlatih hari lepas hari. Misalnya waktu kita berbicara tentang buah roh tentang kasih, ya, bisa nggak kita hari ini mengasihi? Pasti bisa, karena Tuhan sudah mengasihi kita, maka kita sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan, kita dimampukan untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mengasihi papa dan mama, mengasihi kakak, ya, koko, cici, dan juga adik yang bersama-sama dengan kita. Dan juga mengasihi teman yang mungkin pernah menyakiti kita, ya, meledek kita, dan menyakiti kita. Nah, yang selanjutnya apa? Sukacita. Senantiasa kita bersukacita karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tuhan sudah memberikan kita keselamatan dan kita bisa menikmatinya. Dan juga kalau adik hari ini kehilangan sukacita, datang pada Tuhan ya, maka Tuhan akan memberikan kita sukacita. Dan juga di sini dikatakan damai sejahtera. Ya, Allah memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Dengan kita tetap memikirkan apa yang baik, ya, mendengar yang baik, berkata-kata yang baik, maka Allah sumber damai sejahtera akan memberikan damai sejahtera itu limpah di dalam kehidupan kita. Yang selanjutnya kita juga sudah belajar tentang kesabaran. Sudah sabar belum? Sabar ya, ikut sekolah minggu ya. Dari awal, pertengahan, sampai akhir. Iya, jangan di-skip ya. Jangan dilewat-lewatin. Di situ ada pujiannya, di situ ada firman Tuhan. Di situ ada juga ayat hafalannya kan? Ya, harus sabar. Ya, sabar ngikutin sekolah minggu dengan tetap duduk, tenang, dan memperhatikan. Nggak sambil makan-makan, nggak sambil main handphone, ya. Kita dengan sabar memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita juga belajar tentang kemurahan, ya. Sudah bermurah hati, sudah mau berbagi sama adiknya, berbagi mainan, ya. Sudah. Wah, pinter, ya. Punya hati yang murah ya. Kita memiliki kemurahan hati mau berbagi kepada orang lain, kepada orang-orang yang membutuhkan, ya. Bisa menyisihkan uang jajan dari papa dan mama, kan selama ini di rumah, ya. Bisa tetap minta uang jajan, nggak apa-apa, ya, untuk menjadi berkat buat orang lain. Selanjutnya kebaikan, ya, kemurahan, kebaikan. Kita harus baik, ya, kepada orang-orang yang Tuhan pertemukan kepada kita, ya. Kita baik bukan karena orang lain baik. Iya, kita baik karena Tuhan sudah baik kepada kita. Jadi tetap kita melakukan perbuatan baik. Ingat, bukan supaya masuk surga ya. Bukan, kita baik karena kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Kita sudah diselamatkan. Jadi kita bersyukur kalau kita bisa berbuat baik. Kemudian kesetiaan. Tetap setia kepada Tuhan. Nah, dari kecil kita setia kepada Tuhan, ya. Semoga nanti semakin remaja, tambah besar, tambah dewasa, sampai akhir hidup kita boleh tetap setia kepada Tuhan, ya. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya adik-adik ya, ingat ya, kalau hari Minggu waktunya sekolah minggu, ya. Kita mau setia kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan juga belajar kelemah lembutan. Perkataan kita hari ini sudah lemah lembut belum ya? Kalau sama papa sama mama ngomongnya kasar atau lemah lembut? Papa ini ya, mama ini ya. Nggak gitu kan? Ya, kalau butuh pertolongan jangan lupa minta tolong.
Pa, Ma, minta tolong dong. Ya, kalau melakukan kesalahan jangan lupa kata maaf ya. Dan kalau sudah dibantu, jangan lupa bilang apa? Terima kasih. Nah, itu belajar kelemah lembutan. Kalau butuh pertolongan, bilang minta tolong. Nggak marah-marah, papa, mama ini yang nggak mau bantuin. Enggak, ya, Pa, Ma, tolongin dong. Gitu ya. Dan juga jangan lupa minta maaf kalau melakukan kesalahan dan mengucap terima kasih karena sudah dibantu dan sudah ditolong. Selanjutnya, penguasaan diri yang hari ini kita sudah pelajari. Yuk, belajar kita menguasai diri kita, menguasai waktu kita, ya. Waktunya istirahat. Jangan mainan handphone terus. Kasihan nanti matanya, ya. Kita kan juga butuh istirahat. Ya, menguasai diri ketika kita diganggu teman kita dengan tidak melawan, apalagi memukul, ya. Jangan. Dan juga kita harus bisa menguasai diri, misalnya dalam hal keinginan kita pengen punya segala sesuatu. Ya, kita harus belajar menguasai diri kita. Kita butuhkan nggak itu semua? Ya, di rumah kalau masih ada mainan, masa mau beli mainan lagi? Cukup ya, kita pakai yang di rumah dulu, ya. Ya, termasuk pada saat bermain sama adik, ya, bermain bersama dengan teman dan sekitar kita semuanya. Belajar kita menguasai diri. Ketika disakiti, tidak membalas. Ya, kita tetap mendoakan mereka supaya mereka juga boleh mengalami kasih Tuhan, ya. Sudah banyak ya kita belajar tentang buah roh di dalam diri kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya Tuhan pasti akan menolong kita dan tetap latihan dengan kita tetap tekun membaca firman Tuhan dan berdoa setiap hari dengan tetap setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kiranya Allah Roh Kudus menolong dan memampukan kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu, kita akan menghafal satu ayat hafalan ya. Ayat hafalannya terambil dari Amsal 25 ayat yang ke-28. Dikatakan, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Sekali lagi ya, Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menolong setiap kita untuk kita bisa menguasai diri kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hari ini kami boleh belajar tentang penguasaan diri. Tolong kami Tuhan bisa menguasai diri kami sehingga kami boleh melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan menguasai diri kami dari segala keinginan, dalam perkataan kami, dalam hal-hal yang lain yang sering kali kami tidak bisa menguasainya. Mampukan kami dan Tuhan Yesus menolong menyertai kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai kita bertemu lagi. Bye-bye. Selamat hari Minggu. Ayat persembahan hari ini diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
主热水吃回完毕，我们要回家记。